Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kita lanjutkan belajar membaca kitab At-Tadhhib fi Adillah Matan Ghayah wa Takrib. Alhamdulillah sudah di halaman 165. Halaman halaman 163 ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu ayyusarriha bi khitbati mu'taddatin. Tidak bolehlah bahwa menerangkan ya dengan meminang seorang perempuan yang beriddah. Ini umum Ustaz. Iddah manapun. Perempuan yang beriddah, apakah wafat suaminya, atau talak 1, talak 2, talak 3 kah? Enggak boleh minang secara terang. Saya mau menikahi kamu. Enggak boleh. Wa yajuzu ayu aridalaha. Dan bolehlah bahwa menyindir ia laha baginya pinangan. Assalamualaikum. Buta Ustaz. Kitab Tadhhib Matan Takrib. Dan boleh bahwa menyindir ia laha baginya si mu'taddah. Boleh, tapi ini ada kecualinya Ustaz. Boleh kita meminang secara sindiran wanita yang beriddah, kecuali wanita yang talak 1 atau talak 2. Talak raj'iyah maksudnya. Seorang perempuan ditalak 1, talak 2 sama suaminya, itu kita nggak boleh meminang secara terang, secara sindir juga nggak boleh, karena itu kan suaminya lebih berhak kan. Nah, tapi selain wanita yang talak raj'i itu boleh dipinang secara sindiran. Waduh, kamu cakep banget ini. Kayaknya nggak ada laki-laki yang menolak kamu. Itu namanya ta'rif. Wayang kihaha, dan menikahi ia akannya si mu'taddah nanti ba'dan qidha'i iddatiha, sesudah berlalu iddahnya si mu'taddah. Titik dulu Ustaz. Itu matan takribnya. Baru syarahnya 4. Ini Ustaz Fikri, tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'aliknya tunggu ya. Ya, ini dalil. Apa dalil nggak boleh meminang wanita beriddah kah? Ar-rabi'u. Ta'alik ar-rabi' liqaulihi ta'ala wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aqnantum fi anfusikum alimallahu annakum satadkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalahu. Itu ya Ustaz. Coba artiin Ustaz. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, wala junaha alaikum, dan tidak ada dosa atas kalian, fima arradtum, pada seorang wanita yang kalian berikan sindiran, bihi dengannya sindiran, min khitbatin nisa'i, karena ingin meminang seorang perempuan, au aqnantum fi anfusikum, ataupun aqnantum makna apa artinya Tengku? Kau sembunyikan. Ataupun kau sembunyikan di dalam diri kalian. Alimallahu annakum, Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kalian satadkurunahunna, kalian akan mengingat, menyebut, gimana Teguh? Mana enaknya? Menyebut mereka perempuan, walakin la tuwa'iduhunna sirran, akan tetapi janganlah kalian mengancam, bukan menjanjikan. Menjanjikan. Walakin la tuwa'iduhunna, janganlah kalian menjanjikan akan mereka sirran, akan rahasia, illa kecuali antakulu, bahwa kalian mengatakan
qaulan ma'rufa, akan perkataan yang baik. Wala ta'zimu, dan janganlah kalian berazam uqdatan nikahi, untuk melaksanakan akad nikah hatta yablugha alkitabu ajalahu, sampai habis berlalu masanya. Nah, itulah dia dalil Tidak. Ustaz. Nggak boleh minang istri orang yang udah ditalak. Ya kan? Secara terang-terangan. Takut nanti dia yang tadinya apa namanya? Kan ada wajib ihdad ya. Istilahnya Ya. itu. Gini maksudnya, bukan bukan wajib ihdad. Wajib ihdad itu orang meninggal. Khawatir dia menipu Ustaz. Yang tadinya iddahnya belum berlalu, dia bilang ini udah lewat nih iddah, udah boleh nikah kan? Karena buru-buru Hmm. pengen nikah. Itu mendorong wanita untuk berbohong. Nah, makanya nggak boleh dipinang secara terang-terangan. Kenapa ya? Di teks yang mana Tengku? Yang ada nas mendorong sirran. Enggak, itu enggak ada. Itu alasan tambahan. Kalau di sini, kenapa enggak boleh meminang? Wala junaha. Tidak ada dosa kepadamu pada apa yang kau sindir dengan nyama dari meminang wanita. Jadi mukabalahnya, kalau arad itu enggak dosa, berarti kalau sarrah itu kan berdosa. Nah itu. Hmm. Ini dalil beliau dari di atas kan? La Hmm. yajudu ayu sariha kan? Adapun Hmm. yu'aridha boleh. Nah, ini. Dan pada apa yang engkau sembunyikan dalam dirimu, keinginan untuk menikah, ya nggak masalah kan? Mengetahui oleh Allah sungguh kamu nanti kamu akan menyebutkan mereka, tetapi janganlah engkau janjikan akan mereka secara rahasia, menjanjikan untuk menikahinya, kecuali bahwa engkau mengatakan akan perkataan yang baik, dan janganlah engkau berkeinginan untuk membuat akad nikah hingga sampailah oleh kitab, oleh ketentuan akan waktunya ketentuan. Kita lihat dulu ini artinya Ustaz. Aradtum, lawahtum, wa asyartum. Jadi lawahtum, asyartum arti aradtum. Engkau isyarahkan. Bima yatadammanu raghbatakum bidzawaj, dengan sesuatu yang mengandung ia akan keinginanmu untuk menikah secara sir. Sirran. Gak apa-apa, secara rahasia kan. Kamu cakep banget nih kayaknya nggak ada yang nolak lah. Nah, gitu doang, bukan untuk kita kan, untuk orang. Nah, la ta'iduhunna bin nikah khafiyatan. Janganlah kau janjikan mereka untuk menikahi secara sembunyi-sembunyi. Nah, jangan langsung janji menikah lah. Kalau bilang ada banyak yang nanya ya nggak apa-apa. Kaulan ma'rufah artinya muafakat. Ma'ruf maksudnya yang muafakat bagi syarat. Bahwa dianya kaulan ma'rufah itu ta'arif, menyindir tadi. Ta'azamu uqdah dan nikah, tahaqqaqu. Janganlah engkau menyatakan akan azam untuk akad nikah. Kayak udah pasti banget saya akan menikahi kamu. Nggak boleh. Ya bulughul kitabu ajalah tangqadil iddah. Artinya hingga berlalu oleh iddah. Dianya iddah itu al-muddatul lati, masa yang mewajibkan akannya masa oleh Allah di atasnya wanita. Nah, fi kitabihi, dalam kitabnya Allah. Itu ya, Ustaz. Tengku, kalau Gua misalnya kan kadang-kadang kan ya sekarang kan namanya janda selalu yang terdepan gitu kan. ya kalah ya mahal, Ustaz. Jadi kadang-kadang ada orang yang takut keduluan sama orang lain gitu. Khawatirnya nanti ketika kita pakai ta'rid atau sindiran Ya. akan berpotensi dia nggak paham maksudnya. Jadi apa nggak lebih baik dikode dengan sedikit lebih terang gitu? Nah, itu gimana solusinya Tengku? Sementara dia tuh pengen banget ketika ada orang yang pengen nikahin ini janda, tapi takut keduluan oleh orang lain. Kalau dia pakai ta'arif, takutnya tidak dipahami bahwa ini adalah isyarah bahwa dia akan ingin menikahinya ba'da inqidai muddatil iddah gitu kan, setelah berlalu masa iddah. Itu Ya. ketakutan itu dalam bahasa agama namanya waham, ya kan? Kan waham gitu ya, Ustaz. Waham atau dan lah kan. Itu nggak pasti terjadi, Ustaz. Jadi sesuatu yang nggak pasti terjadi nggak boleh menyebabkan hukum yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Kan kita baru memperkirakan doang. Ntar kalau enggak kita keduluan. Tetap nggak Ah, membolehkan tasreh. Orang larangan tasrehnya jelas. Jadi waham kita sama kayak gini Ustaz. Dilarang berobat dengan minuman keras misalkan. Ya. Kita nggak boleh haram berobat dengan arak. Ada yang menyatakan nih kalau kita minum arak ntar penyakitnya sembuh. Kan itu nggak pasti Ustaz. Waham. Waham seperti itu tidak lantas jadi membolehkan yang tidak boleh. Hukum dasar tetap.
Lagian wanita juga banyak di dunia, Ustaz. Tenang, Ustaz. Masih banyak. Nah ini, siapa yang membacanya? Kita ada berapa orang? Ini ada Ustaz Zulkarnain ini. Ya, Masya ini Allah. baca sama penjelasan sekalian. Mana saya coba dulu Tengku ya. Awam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Warwa muslimun. Dan meriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini 1480 ini apa ini Tengku ya? Nomor Nomor hadis. hadis. Oh, hadis 1480. Anna Fatimah binta Qaisin, bahwasanya Fatimah binti Qais talaqaha zaujuha, telah mentalak akan Fatimah zaujuha oleh suaminya Fatimah. Ini apa ini? Fabatta talaqaha. Menghabiskan Apa ini? dia. Menghabiskan dia akan talaknya. Menghabiskan akan tolaknya oleh suaminya ya tentu ya. Ya, Menghabiskan oleh suaminya akan tolaknya Fatimah. Faqala lahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda kepada Fatimah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza halalti, maka apabila engkau halalti, setelah selesai iddahnya ya Tengku. ya. Kau telah halal, maksudnya telah selesai iddah, eh? Oh, apa ini? Fa'adzini ini ya. Hmm. Maka engkau Beritahu. berizin apa ya? Fa'azini, beritahukan olehmu akan aku. Diri ini. Ini, maka beritahukanlah olehmu akan aku. Fabatta talaqaha, maka apa tadi artinya? Nah ini, Habiskan talaknya. ini artinya nih. Talakaha salasan. Oh, maka menghabiskan oleh suaminya akan tolaknya Fatimah. Talaqaha salasan. Mentalaknya oleh suaminya akan Fatimah itu tiga talak ya. Ya. Halalti apa ini? Oi, intahat. Oh, intahat iddatuki. Hmm. Itu selesai iddahmu. Fa'adhinihi ai Ini. Fa'lamini. fa'lamini. Nah, Maka engkau beritahukanlah padaku. titik Ustaz. Nah itulah dia dalilnya kan. Jadi Nabi kan nggak langsung ini. Fatimah binti Qais mentalak akannya oleh suaminya. Fabatta talaka, menghabiskan dia akan talaknya si Fatimah. Faqalalah, berkata baginya oleh Nabi yang alaihi salatu wasalam, fa idza halalti, kan, bila engkau telah halal, telah selesai iddahmu, beritahukan saya. Nah, itu nanti Nabi baru meminang. Nah, ini dalilnya berarti nggak boleh dalam masa iddah meminang ya. Secara terang-terangan. Kalau secara sindiran boleh. Secara sindiran boleh kecuali wanita yang talak raj'i. Itu kaitnya. Dalam kitab Tausyih, tambahan kaitnya seperti itu. Kalau wanita yang talak raj'i, tasreh nggak boleh, terang-terangan. Menyindir juga nggak boleh. Kenapa? Karena suaminya lebih berhak terhadap dia. Siapa tahu suaminya mau rujuk lagi kan. Jadi kalau udah sering kita baca kitab ini, kita paham cara ibaratnya. Fabatta tolakaha titik dua, maksudnya, artinya, arti bata tolakaha salasan. Talak yanya suami akannya si istri tiga. Halalti intahat iddaduki. Selesailah iddah. Fazini fa'lami. Hmm. Ini si Fatimah ini Tengku pengen minta dilamar sama Nabi maksudnya. Enggak ada pemberitahuan, cuma mungkin gini, ceritanya ini Nabi tahu informasi. Kalau si Fatimah ini udah ditalak. Nggak ada informasi apakah Fatimah ini melaporkan kan? Kelihatannya, artinya Nabi tahu informasi kok ada seorang istri ditalak. Kemudian Nabi menyatakan kalau udah selesai talak tinggal lapor ke saya. Nah, atau bisa saja Fatimah duluan melapor kepada Nabi saya ditalak. Kemudian Nabi menyatakan nanti kalau udah selesai idah ke sini lagi. Ya, bisa saja seperti itu, Ustaz, kan? Ah, yang ingin saya pahami maksud Nabi mengatakan fa'adinini gitu. Nah, artinya jangan sekarang. Enggak, itu kan isyarah maksudnya. Beritahu isyarah balik lagi. Berarti mungkin ada yang mau menikahi Fatimah mungkin. Bisa saja Nabi meminang untuk orang lain kan. Apa ada nama istri Nabi salah satu Fatimah binti Qais? Saya nggak Enggak ingat. ada kan?
Nggak ada kan? Nggak ada Tengku. Nah, berarti untuk orang lain Nabi mau meminangnya untuk orang lain mungkin. Untuk sahabat Nabi. Ya, ini baru kembali ke matan Ustaz. Sudah selesai kan? Ya, mana tadi? Nah, Ini udah. kita apa ini Tengku? Tazhib. Udah. Tazhib fi adillah matan ghayah wa takrib. Matan takrib yang diberikan dalil. Tazyin. Tazhib. Oh, tazhib. Belum pernah baca Ustaz? Belum. Penting Ustaz. Ini matan takribnya. Kan sekarang zamannya dalil Ustaz. Ada orang yang anti kitab kuning karena nggak ada dalil Quran hadisnya. Jadi beliau Syekh Mustafa Dabibil Bua ini membuat dalil terhadap setiap pernyataan matan. Semua ada dalilnya. Oke. Ada di Telegram nih Tengku? Ada. Udah lama banget ini 2 tahun yang lalu saya baca nggak khatam-khatam. Ini Oh, lanjut playlistnya Ustaz Zulkarnain. Iya, ini mau melanjutkan biar insya Allah biar khatam membantu masyarakat. Nah, ini lanjut siapa? Ini matan takrib nih. coba ya Tengku ya. Sekalian diartikan kalau ini ya. Ya. Oke. Sambil belajar saya juga tadi. Oke. Nanti kalau salah ya dibetulkan Tengku ya. Ya. Wan nisa'u ala darbaini. Nah, perempuan itu ada 2 macam. Sayyibatin. Oh, sayyibatin janda ya Tengku ya. Ya. Wa abkarin dan gadis. Ya. Fal bikru maka gadis itu ya juzu maka boleh oleh gadis lil abi lil abi untuk bapaknya wal jadi dan kakeknya ijbaruha ya juzu. Oh ini ya juzu ijbaruhanya ya Pak L-nya Tengku ya. Ya. Ya juzu lil abi wal jadi ijbaruha ala nikahi. Boleh bagi bapak dan kakek memaksanya ala nikahi untuk nikah. Wasayyibu dan janda la yajuzu tazwijuha. Tidak boleh menikahkannya illa ba'da bulughiha kecuali setelah baliknya itu saib wa idniha dan izinnya si saib. Salam. Faslun. Titik dulu. Nah, coba 197 bentar ya. Ini kita nggak paham juga. Apa arti janda dalam kitab itu kan? Kan beda. Itu Ustaz. Wanisa'u ala ini wanita itu di atas 2 macam. Sayyibat namanya, janda bahasa kita ya. Abekar, perawan. Maka bermula si bikir itu boleh bagi bapak dan kakeknya. Nah, oleh memaksanya si bikir untuk nikah, nggak perlu minta izin kepada si bikir kan? Kalaupun minta izin suku tuhud dan dulu ala itu kan gitu kaidahnya kan. Dan bermula si sayyib janda itu tidak bolehlah oleh menikahkannya si janda kecuali sesudah baliknya janda, ini katakanlah janda kecil ya kan? Atau sesudah izinnya si janda. Yang jadi pertanyaan di sini apa definisi sayyib dan abkar? Apa yang disebut bikir, apa yang disebut sayyib? Nah, seorang wanita misalkan melakukan olahraga keras kan? Kemudian hilang perawannya, apa masih disebut bikir atau gimana? Itu kebanyakan Asad. Nah, di sini ini definisinya. Ini saya pengen lihat. Udah pernah baca kemarin kan? Lupa saya. Apa namanya? Syekh itu ada definisi khusus itu. Sebentar. Coba dulu. Ustaz Fikri gimana pandangannya? Gimana yang disebut janda? Kalau berbicara masalah nikah, Tengku, akad nikahnya itu yang udah pernah akad nikah dan ditalak cerai oleh suaminya itu disebut sayyib. Sementara mereka yang zawalul bikr atau kehilangan perawan, kalau di Bajuri itu kalau nggak salah bisukuti anisyajarah gitu, atau jatuh dari pohon atau darajah atau dari sepeda, itu tetap dianggap bikr yang saya tahu Tengku. Ya.
Gimana Ustaz Sulaiman? Betul. Ustaz Sulaiman gimana? Ada Tengku Nurdin juga ini. Tanya sama Ustaz Nurdin. Ustaz Sulaiman, Ustaz Nurdin. Tafadhal. Nah, di sini ada nih kan. Di sini wanisa wa la darbaini sayyibat wa abkar. Sayyib manzalat bikaratu biwaqtin halalin aw haramin. Enggak disyaratkan akad nikah di sini. Oh, berarti umum Tengku ya. Sayyib itu manzalat bikaratu, perempuan yang hilang perawanannya dengan watak yang halal atau yang haram. Misalkan wanita berzina kan nggak nikah Ustaz. Kalau kita lihat definisi di sini kan ini banget. Perempuan yang dahulu baginya oleh nikah kan? Beda kan Ustaz? Iya, iya. Nah itu perlu definisi. Itu yang berarti definisi di kitab ini sama yang di Tengku ini beda dong. Beda, berarti di sini kita tambahkan ini. Ini kurang definisinya. Sayyib di sini, janda di sini, allati perempuan yang dahulu baginya oleh nikah. Bermula si sayyib allati yang dahulu baginya oleh nikah itu lebih berhak dengan dirinya. Oh, ini apa nih? Aula ya Tengku ya. Ya, lebih aula bil i'rab, kabar lagi ya, itu lebih utama untuk memperlihatkan dari keinginannya untuk menikah atau menolaknya untuk menikah. I'rab di sini gimana diterjemahkannya? Oh, ini Ustaz, ini kita ketinggalan nih. Kita baca satu dulu ini. Oh iya. Nah, itu jadi kacau kan? Rawa Muslim, meriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwa sungguh Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Asaibu ahakku." Janda itu lebih berhak dengan dirinya min waliyiha dari walinya. Bermula si bikir itu tustakmaru, diajak, dimintakan akan perintahnya, dimusyawarahkan ya. Bermula izinnya si bikir itu diamnya. Dalam riwayat yang lain bermula izinnya si bikir itu diamnya si bikir. Nah, baru beliau mengartikan sayyib dalam hadis, sayyib alati yang dahulu baginya oleh nikah itu lebih berhak dengan dirinya, itu lebih utama untuk menampakkan dari keinginannya menikah atau menolaknya untuk menikah. Tustakmaru, tustasyaru kan, diajak musyawarah. Walaisat masyuratuha mulzimah, dan tidaklah musyawarahnya dengan si bikir itu wajib, enggak. Titik dulu. Cuma yang jadi masalahnya definisinya yang beda. Kalau dalam kitab Tausyih Ibnu Qasim atau dalam kitab Fathul Qarib, sayyib itu perempuan yang hilang keperawanannya dengan watak yang halal atau haram. Pikir sebaliknya. Apa yang masih muskil ini? Berarti dengan definisi yang tadi, kalau atas nama hilang perawan udah dianggap sayyib Tengku, dengan sebab apapun. Enggak juga. Harus dengan watak yang hilang perawan dengan hubungan. Baik hubungan halal atau haram itu yang janda. Tapi kalau hilang keperawanan dengan bukan wati, karena olahraga atau lainnya, tetap hukumnya bikir. Nah itu dalam kitab. Oh. Beda kan? Iya. Nah itu. Nah itu. Panjang nih cerita, malu kita baca dalam kitab Tausyih. Biarin. Baca sendiri. Panjang. Ya. Berarti keluar dari definisi saib yang ini Tengku bukan termasuk saib ya. Ini saib juga. Saib maksudnya wanita yang udah pernah menikah. Udah pernah menikah, kemudian talak, itu saib namanya. Baik hilang itunya atau tidak. Ya kan? Kemudian tambah lagi, baik hilang dengan cara halal atau dengan cara haram. Kalau memang lewat hubungan intim, sayyib. Nah, yang bukan karena hubungan intim, karena olahraga jatuh segala macam, itu bikir. Susah ini membedakannya. Enggak susah sih. Nah itu Ustaz. Berarti kalau misalnya seorang wanita yang ditalak atau ditinggal mati suami, tapi dia belum sempat diwata. Sayyib itu.
Tetap sayyib, meskipun Iya. dia masih ada bikir. Iya. Harus minta izin kalau mau menikah kan? Iya, konsekuensi hukumnya dia harus minta izin ya. Mulzimatun. Nah, definisi seperti itu kita pahami di sini. Perempuan yang udah pernah nikah kan nggak ada bicara hubungan intim kan? Nah, Nah itu. Kita apa nih Ustaz? Kecamatan Takrib Ustaz. Takrib. Matan Takrib nih. Matan Takrib yang ada dalilnya kan? Nah udah selesai nih Ustaz. Ini poin 1. Ini baru pasal selanjutnya. Aman nggak Ustaz kira-kira? Kembali ke Matan Takrib. Penting Matan Takrib. Keren nih. dasar tunggu ini. Ya. Nah. Nah ini kembali ke pasal nih. Ustaz Nurdin langsung artiin Ustaz Nurdin. Anggap ini lagi ngajarin Matan Takrib. Ini lagi di tempat rame nih. Oh iya. Lagi di luar. Oke. Kembali ke Ustaz Fikri kalau begitu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ini kok. Ya. Bab baru ya. Faslun wal muharramatu bin nasi arba'a asyarata. Faslun bermula ini itu suatu pasal. Wal muharramatu bermula yang dianggap wanita-wanita mahram bin nasi berdasarkan nas. Dengan berdasarkan nas. Itu arba'a asyarata ada 14. Sab'un bin nasabi. Bermula yang 7 itu dengan sebab keturunan, nasab. Boleh jadi mubtada Ustaz? Badal tunggu ya. Mana-mana yang 14? Nah, ini Sabah. ini kan kalau ngajar Matan Takrib banyak yang nanya-nanya Ustaz. Iya. Kan Matan Takrib soalnya kelas 1 Ustaz atau kelas 2 kan jadi harus i'rab. Iya. Mana-mana yang 14 sab'un bin nasabi, yang 7 dengan nasab. Wahunna dan bermula dianya 7, al ummu itu ibu kandung, wa in alat dan sekalipun ke atas. Wal bintu dan anak perempuan, wa in safalat sekalipun ke bawah. Wal ukhtu dan saudara kandung perempuan, wal khalatu dan bibi dari ibu, wal ammatu bibi dari ayah, wa bintul akhi anak perempuan saudara atau keponakan perempuan, wa bintul ukhti dan anak perempuan saudara perempuan atau keponakan perempuan dari adik perempuan atau saudara kandung perempuan. Anak kakak atau anak adik itu kayak. Iya. Ustaz ya. Ini anak abang atau anak adik Anak adik laki-laki. sama. Ini amah kakak ibu atau kakak bapak atau adik bapak ya. Iya. Ini kakak ibu atau adik ibu. Kebalik nggak? Ya kakak ibu dari pihak ibu Iya. kalah kan. Kakak Ya, ibu adik gitu. ibu bibi. Kalau Bibi kami kita. nyebutnya bibi, Bibi tante. ya. Tante. Kalau bahasa Indonesianya kholah tante, amah bibi. Itu ya. Nggak tahu bedanya. Pokoknya bahasa Indonesia bibi semua. Kalau bude itu mungkin kakaknya bapak atau ibu kita ya. Iya, cuma istilah Jawa bahasa Arab gimana, kan Ustaz? khalah di pihak ibu ya. Khalun paman, maksudnya abang ibu atau adik laki-laki ibu namanya khal. Kalau adik laki-laki ayah, abang laki-laki ayah namanya ammon kan. Kalau Makanya perempuannya ami ya. ammah. Berarti om itu bahasa Indonesia kan kita manggilnya om ya. Itu dari bahasa Arab kan gue ya. Om ya, om. Am. Ami, om. Yeah. Coba kalau om mananya udah jelek. Yeah. Ini kita lihat dalilnya 3. Berapa orang tadi yang haram? Ibu sampai nenek ke atas, anak, cucu kan. Kemudian saudara kita, adik perempuan kita, kakak perempuan kita, adik ibu kita yang perempuan, kakak ibu kita yang perempuan 4, adik ayah kita yang perempuan, kakak ibu bapak kita yang perempuan, anak adik abang kita ya, ponakan. Anak adik dari saudari kita. 7. Nah itulah dia. Dalilnya nas Quran. Nah ini. Bin nasi.
ayat Qur'ani kan, dengan nas yang Qur'ani dari surah An-Nisa 22 sampai 23. Wasatati mujazza'atun atau wasatati mujazza'atan fi mawadhihi. Akan datang ianya ayat nanti. Ya kan? Dalam keadaan dipisah-pisah pada tempatnya. Nanti ada detailnya. Nah ini. Mujazza'ah itu artinya dibagi-bagi ya? Ya. Dipisah-pisah. Juz'un ya. Ini coba Ustaz Sulaiman di tasnya Ustaz Sulaiman yang nomor 3 nih. Dalilnya. Mana tadi? Nah, ini bintu ini ya. Mana? Bin. Nah, ini Ustaz Sulaiman nih. Kangen sama suara Ustaz Sulaiman. Kalau Allah Iya nih. Mudah-mudahan sinyalnya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Jelasnya ya Ustaz. Terang. Wadih ya Ustaz. Halo Ustaz. Wadih jiddan. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Diharamkan atas kamu akan ibu-ibu kamu. Wa banatukum dan akan anak-anak perempuan kamu. Wa akhawatukum dan saudara perempuan kamu. Wa ammatukum dan bibi dari pihak ayah kamu. Wa khalatukum dan bibi dari pihak ibu kamu. Wa banatul akhi dan anak perempuan saudara. Saudara laki-laki. Wa banatul ukhti dan anak perempuan saudara perempuan. Habis ya? Habis ya? Nah, inilah dalilnya jelas berarti kan? Nampak nih. Ini udah jelas berarti Ustaz. Ini kita titik dulu kan? Baru kita baca matan lagi. Pokoknya sesuai dengan poinnya kan? Ini udah jelas berarti. 7 yang haram dengan sebab nasab. Kemudian Tengku, wain tadi. alat ini apa ya Tengku innya ini? Wain alat sekalipun ke atas Iya. ianya ibu. Goyah ya Tengku. Gaya asalnya tetap syarat, man jawabnya udah maklum kan? Makanya dibuang. Wain alat fahunna muharramatun kan gitu. Itu Ustaz. Sekalipun gaya kan ada jawabnya pada asalnya. Bermula mereka itu ibu. Dan jika ke atasnya ibu, maka dianya yang ke atas itu diharamkan juga. Atau kita sebut gaya juga boleh. Nggak perlu pada jawab karena udah maklum kan. Bintu wa insafalat. Sekalipun ke bawah ianya bintu. In alat. Oke. Nah. Sebenarnya gini Ustaz, ini kita badal boleh, kita jadikan mubtada juga boleh. Kalau ada musawwitnya, musawwit kita takdirkan wasnatani minhunna kan boleh. Bermula 2 darinya 15. Itu diharamkan birridha dengan sebab ridha. Atau kita badal tadi, kita atau kepada sab'atun tadi kan, badal kepada 14 tadi. Dan 2 dengan sebab susu. Itu ummul murdi'atu, ibu yang menyusui. Wal ukhtu minar radha'ah dan saudara perempuan dari sesusu. Nah ini saya juga bingung ini kan. Kita nyusu ke seorang ibu 5 kali lah kan, ada aturannya. Jadi haram menikah dengan ibu itu. Dengan anak ibu itu enggak ya? Dengan anak ibu itu anak perempuan maksudnya saya. Iya. Halo. Iya. Apa kan? Yahrumu minar ridha'i ma yahrumu minan nasab. Itu hadis kan? Iya, maksudnya di sini kok nggak ada penjelasan seperti itu, Ustaz. Ini kelihatannya ibu yang tempat yang kita menyusui dan saudara dari susu, artinya ada teman kita lagi kan, dia menyusui kepada ibu susu yang sama. Bagaimana dengan anak ibu itu atau kakak dari ibu itu? Ya nggak apa-apa sebenarnya Ustaz kan. Kalau kita tambah-tambah jadi banyak banget kan. Jadi ukhtu minar ridha ini siapa Tengku? Oh ya, saudara perempuan dari seridha. Orang yang menyusu ke ibu kita, masuk anak ibu kita kan? Benar. Ya nggak Ustaz? Oh. Siapapun yang menyusui ke ibu kita, termasuk anak ibu kita kan? Masuk nggak? Kalau anak harusnya ibaratnya bintu kan? Mestinya ya. Wal bintu minar ridha'i. Wal bintu minal ummil murdi'ah gitu ya. Minal ummil murdi'ah ya betul.
Iya juga kacau nih. Ini berarti saudara bukan anak ibu itu, tapi yang menyusui bareng-bareng dengan kita, dengan ibu yang sama. Udah. Pertanyaannya, anak ibu itu gimana? Ya lebih utama lagi untuk haram kan? Orang yang menyusui ke ibu aja bukan darah dagingnya. Katakanlah maksudnya ayahnya orang lain. Disusui Oh. oleh ibu haram, apalagi anaknya kan? Itu Bisa kan dipahami nggak? Seperti itu kira-kira. bisa dipahami kias aulawi itu Ustaz. Kalau apa itu saudara yang tidak haram, saudara perempuan yang sama-sama tidak sama ibu itu kan Hmm, haram, apalagi anaknya. iya. Makanya nggak dijelaskan lagi kali ya. Mungkin. Makanya yang paling susah kita Tapi itu yang jelas matan, haram. Ustaz. Bukan syarahnya, matannya. Batas Assalam. nyusunya itu berapa kali ya Tengku ya? Nggak ada penjelasannya kan? 5 kali sampai kenyang kan? Itu nanti Isinya. di kitab Kali Murotoah. sedotannya atau bagaimana itu Tengku? 5 Gimana? kali disedot atau mungkin 1 kali gitu kan sampai kenyang gimana itu? Bukan, sekali susu sampai kenyang. Kemudian nanti lagi kan? Udah berhenti, kemudian susu lagi sampai kenyang. Atau besok lagi, 1 kali sampai kenyang. Selama dalam 2 tahun itulah, dalam usia 2 tahun, kakak nggak mungkin sekali sedot kenyang, Ustaz kan? Bocah nyusunya setengah jam. Udah kenyang. Ntar sore nyusu lagi, itu sekali, 2 kali. Nah itu. Berarti meskipun 1 kali berapa kali sedotan nyusunya itu sampai kenyang berarti dianggap 1 kali ya Tengku? Kelihatannya kalau dalam waktu yang berdekatan, nyusu berhenti kan, itu dianggap sekali. Karena sebentar-sebentar belum kenyang itu. Nggih. Masa baru makan 2 tetes sudah kenyang itu. Bocah ajaib. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Gimana Ustaz? Ada tambahannya Ustaz? Ini kita lagi belajar tentang takrib lagi ini. Terlambat ini, tidak tahu kita. Apa yang dibaca Niki? Apa yang dibaca ini? Matan takrib. Oh, matan takrib. Fikih Ustaz. Iya, ya. Ini bicara tentang masalah mahram. Iya. Masih masalah mahram Ustaz. Ini saya baca dulu dikit lagi ya, ntar ta'aliknya baru. Wa arba'un bil musaharah, dan 4 dari 14 dengan musaharah. Apa bahasa Indonesianya musaharah ya? Nah, sebab Jalur pernikahan. mertua. Berambilan. Musyawarah itu berambilan ya. Berambilan. Kalau bahasa Indonesianya Ustaz? Itu mertua. Tali mertua. Ya, mertua. Dengan sebab besanan kali ya. Ya. Dengan sebab besanan kalau bahasa Indonesia. Gara-gara besan jadi nggak boleh nikah. Siapa saja? Ummuz zaujah, ibu dari istri. Ibu kandung istri kan? Yang melahirkan istri maksudnya, ibu istri kan? Kalau kakek istri nggak apa-apa kan? Ke atas kayaknya Ustaz. Nggak ada wain alat ini Ustaz. Hah? Nggak ada wain alat. Di kitab lain mungkin Ustaz. Wain alanya di kitab lain. Nggak ada. Ibu istri kita nggak batal wudhu. Kalau neneknya istri gimana? Sama kayaknya kalau ke atas Ustaz. Kayaknya ya sama kayak ibu ya Tengku. Ini enaknya pakai baju juga ini. Kitabnya Ya, makanya di susah rumah. ini kitab kan. Kayaknya nggak sama Ustaz. Ada sama Ustaz, kalau di sini kan ihdahunna ummu imra'atika wa kadza jaddatiha bibu jadi akdi. Itu di Ada kitab apa? tambah wa kadza Bajuri ya? jaddatiha. Bukan di baju di Kifayatul Akhyar. Alasannya Ada Ustaz? tambahannya. Dikasih alasan nggak? Enggak dikasih alasan. Ada alasannya sedikit, cuman wa ummahatun nisaikum itu digolongkan di situ. Wa ummahatun nisaikum, dan segala ibu-ibu perempuan kamu, termasuk nenek di situ. Ummahat. Kenapa nggak ditambah wain alat mestinya?
Itu ibarat yang sulit kita pahami, sayang. Iya, ini kan mengacaukan. Maksudnya ummuz zaujati wa in alat, ya. Setuju nggak Ustaz kalau ditambah wa in alat? Harusnya begitu, Tengku. Itu mah harusnya begitu, Ustaz. Iya. Oke. Kayaknya udah sebaca, Ustaz. Kayaknya lu udah sebaca, tapi belum berani memastikan. Berarti Nggak sama kayak pasti itu, ibu. Ustaz, ada ibaratnya. Sama kayak ibu. Digolongkan wa ummahatu nisaikum. Jadi jadat juga dianggap ummahat, ya. Ibu-ibu perempuan kamu. Oke. Ya. Kita terima ada. Berarti ini bukan 4, berarti 4 ini secara global, ya. Kalau detailnya banyak banget, kan? Pokoknya 4 ya, cabangnya lebih. Warrabibatu, dan anak tiri, ya kan? Rabibah kan anak istri, ya. Idza dakhala bil ummi, bila dukhul ianya si suami tadi dengan ibunya, kan? Seorang laki-laki menikahi seorang janda yang udah punya anak. Kalau dukhul dengan ibunya berarti rabibahnya, anak tirinya jadi haram. Walaupun sudah akad, ya. Sudah akad nikah, kalau belum dukhul ditalak, boleh nikah dengan anak tiri. Tapi kalau ibu kan nggak boleh, kan? Kita nikahi seorang perempuan dengan akad doang, ibunya langsung jadi mahram kita. Walaupun kita talak, kan? Tetap maknya jadi mahram. Kalau ke atas dengan hanya nikah, tapi kalau ke bawah disyaratkan dukhul. Benar kan gitu, ya? Wa zaujatul abi, dan istri bapak. Wa zaujatul ibni, dan istri anak. Nah, istri anak laki-laki. Banyak kasus sekarang error, zaman udah mau kiamat. Melanggar semua. Tapi kalau ibunya ibu tiri itu gimana, Tengku? Nggak ada ya? Wa zaujatul abi nih. Enggak. Kelihatannya enggak, kalau ditambah-tambah terlalu banyak, Ustaz. Istri bapak ya istri bapak doang, kan? Maknya istri bapak mah udah beda. Kayak yang pernah saya tanyain ke Tengku kemarin. Saya punya anak tiri, ya kan, perempuan. Dia nikah dengan bapak kandung saya, boleh nggak? Boleh. Ustadz punya anak tiri, ya kan? Perempuan, kan? Ya, artinya Ustadz ngambil maknya, bapak Ustadz ngambil anaknya, kan gitu ya? Nggak apa-apa. Pulang ke satu rumah. Cuma kayak sinetron itu Ustadz. Bingung manggilnya doang. Nah? Bapakku adalah anak mantuku, kan? Aduh, anakku adalah bapak mertuaku, ya? Ya. Bapakku, bukan anakku. Kan di sisi bapak, di sisi Oh, bapak. dari bapak, ya. Kalau di sisi bapak kan anakku, ya kan? Ibu mertuaku. Menantuku, ibu mertuaku. Lanjut dulu Ustaz. Nah, ini baca dua talik, dua sabata. Coba Ustaz Fihir, bagaimana cara mengartikan model di sana Ustaz? Apa itu, Ustaz? Ini dibaca diartikan. Saya tidak lihat ini. Nggak kelihatan. Iya, tidak lihat. Kalau pakai kitab ya bisa. Ustaz Fihir, HP-nya dimiringin, Ustaz. HP-nya dibuat miring, Ustaz. Nah, saya dengar aja dulu, ayo. Jadi pendengar aja dulu. Oke. Siapa nih? Ustaz dulu lagi. Oke, sah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabatat hurmatu zaujatil abi biqaulihi ta'ala. Ketetapan oleh haramnya istri istri bapak karena firman Allah Ta'ala, wala tankihu ma naka aba'ukum minan nisa'i. Dan janganlah kalian menikahi ini perempuan, ya. Naka'a
Nah, Ini aneh apa? pakai ma ya, bukan man ya. Iya, Nggak apa-apa Ustaz. Majat. perempuan menikahi oleh bapak-bapak kalian minan nisa'i dari perempuan. Ya. Wasabatat hurmatu gairiha Titik biqaulihi ta'ala. Ustaz. Ini Oh, hurmah apa hirmah ya? apa ya? Kalau hormat hurmah ya. Kalau hirmah itu apa ya, Tengku? Haram. Haram. Nah, ini hirmah kelihatannya. Hirmah ya. Hirmah. Hmm. Lanjut. Wasabatat hirmatu gairiha biqaulihi ta'ala. Dan tetap oleh keharaman selain daripada zaujatul abi ya, Tengku. Ya. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu perempuan kalian, wa rabaibukum, dan anak-anak tiri kalian, allati fi hujurikum, yang ada di rumah kalian. Apa ini tuh? Min nisaikum, dari perempuan-perempuan kalian, allati dakhaltum bihinna, yang kalian dukhul dengan mereka. Fa illam takunu dakhaltum bihinna, maka jika kalian belum dukhul dengan mereka, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian. Wa halailu abnaikum, dan istri-istri ya. Ya. Istri-istri anak-anak laki-laki kalian, alladzina min aslabikum, yang dari apa ini, aslabikum, sulbi kalian. Warobaikum, jama'u rabibatin. Robaikum itu adalah jamak daripada rabibah. Wahia, yaitu rabibah, bintu zaujati, anak perempuan istri. Dakhaltum bihinna, kinayatun, adalah kinayah anil jima'i, dari jima. Junaha, junah harajun, junah dosa. Ya. Halailu, jam'u halilatin, jamak daripada halilah. Wahia zaujatu, yaitu halilah, az-zaujatu, adalah istri ya. Aslabukum, ai minan nasabi, dari nasab. La minat, apa ini? Tabanni. La minat tabanni, bukan dari Anak apa? angkat. Keturunan. Anak Anak angkat. angkat. Anak angkat. Kama kana fil jahiliyati, sebagaimana ada lah anak angkat fil jahiliyah, pada masa jahiliyah. Oke Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sabatat hirmatu ya. Telah tetaplah oleh keharaman istri bapak. Dengan firman Allah Ta'ala, janganlah kalian menikahi akan wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak kamu. Baik diwati sama bapak kita atau tidak, yang udah dinikahi, nggak boleh kan? Mantan istri bapak juga nggak boleh kan? Dan sebutlah oleh keharaman selainnya istri bapak dengan firman Allah. Dan ibu-ibu dari istri kamu, mertua. Dan ibu-ibu warabaikum, dan anak-anak tiri kamu, anak tiri allati yang ada dalam hujur kamu, dalam penjagaan kamu. Min nisaikum, anak-anak perempuan dari istri kamu, istri allati yang engkau dukhul dengannya istri. Maka jika tidak adalah engkau itu yang kalian dukhul dengannya istri, maka tidak ada dosa kepadamu. Nah, wahalailu, dan istri-istri dari anak-anakmu.
Istri-istri dari anak-anakmu, anak dari sulbi kamu, dari kandung kamu. Nah itu. Raba ibu jam'u rabibah. Nah, wahia dianya itu anak istri, anak perempuan istri. Dakhaltum bihinna kinayatun dari jima. Junahun harajun dosa. Halaila jam'u halilah, yaitu istri. Aslabikum minan nasab la minat tabanni kama kana fil jahil. Nah itu Ustaz. Ringkas banget ini ya, nggak ada penjelasannya. Nah, wahidatun dan satu tadi yang haram lagi, satu dari sisi mengumpulkan. Wahya dan dianya satu itu ukhtuz zaujah, saudara istri. Kakak istri atau adik istri berarti nggak boleh dikumpulkan. Kalau udah dicerai salah satunya boleh kan? Termasuk di sini nanti ditambah bibi istri kan? Bibi istri juga dimasukkan. Artinya setiap orang yang berhubungan dengan istri kita, andaikan orang itu laki-laki, dia haram nikah. Ketika dia perempuan, haram juga kita suaminya untuk menikahinya. Ini dikumpulkan dalam satu pernikahan. Nah, 3. Diulang. Nah, di sini kan istri zauja. Cuma kan biasa ada tambahan ya. Wanita siapapun wanita, saudara istri, yang bila salah satunya laki-laki, kita takdirkan laki-laki, dia haram menikah berdua, berarti haram juga kita kumpulkan. Zaujah punya ponakan dia. Zaujah punya ponakannya perempuan. Andaikan ponakan dia laki-laki, istri kita boleh nggak nikah sama ponakannya yang laki-laki? Nggak boleh kan? Ustaz? Iya. Nggak boleh. Kita begitu. Berarti ponakan istri yang perempuan pun nggak boleh kita nikahi selama kita udah menikah dengan istri kita itu. Itu maksudnya. Kaidah umumnya. Istri kan nggak boleh menikah dengan pamannya kan? Ya. Perempuan nggak boleh menikah dengan pamannya. Andaikan paman dia perempuan, ya kan? Artinya bibi istri kita nggak boleh juga kita nikahi. Selama kita masih ada hubungan dengan istri kita kan? Ya. Kalau menikahi bibinya, talak dulu istri. Nah itu maksudnya. Siapapun yang menjadi mahramnya istri, Ya. maka dia juga menjadi mahram buat kita. Begitu kan Ya. maksudnya Tengku ya? Iya. Oke. Mahram maksudnya mahram nikah, bukan mahram Mahram dalam nikah. batal wudu kan? Iya, betul, mahram nikah. Ini kan lagi nikah. Iya. Nah, tapi dalam konteks wudu berbeda kan ini kan? Berbeda. Karena itu bukan haram abad kalau istilah di sono kan? Yang nggak batal wudu, yang haram abad. Ini haram kan jamak doang kan? Haram sementara. Oh ini ada di bawah Ustaz. Nih. Wala yujma'u, tidak boleh dikumpulkan antara perempuan dan bibinya. Dan tidak pula antara perempuan dan bibinya di pihak ibu kan? Tidak boleh dikumpulkan. Itu Ustaz. Oke. Ini Ustaz baca nih. Gimana? Apa itu? Gimana Ustaz? Wahia ini apa ya? Wawunya Tengku. Wawul hal atau wawu apa gitu? Ini waw ibtidak Ustaz atau istiqnaf. Ini menjelaskan kan ibtidak baru ini. Dan satu tadi ini masih badal ke sono ke 14, satu dari sisi mengumpulkan. Wahia dan dianya satu ini itu ukhtuz zaujah. Saudara perempuan istri. Istiqnaf Ustaz. Coba Ustaz Fikri Ustaz. Ini 3 nih likaulihi sama 4 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan haram, ini di ataf pasti ke haram nih gue ya. Ya. Dan haram bagi kalian antajma'u, bahwa kalian gabungkan menikah bareng-bareng sekaligus bainal ukhtaini, di antara dua saudara perempuan. Illa, kecuali baru boleh ma qad salaf, ma yang telah terdahulu, iya, yang sudah diceraikan maksudnya.
Enggak, maksudnya sudah berlalu, udah terjadi. Udah Oh, terjadi udah masa terjadi. lalu sebelum turun ayat ini kan. Oh, gitu ya, tunggu ya. Hmm. Berarti kalau yang udah turun ayat itu gimana tuh? Ya nggak apa-apa, nggak usah ditalak kali. Ya, maksudnya nggak ada dosa kan? Ini atah pada nggak ada dosa. Iya, lola junaha kan? Hmm. Oke. Nggak boleh, nggak ada dosa bahwa engkau kumpulkan, nggak boleh. Kirainnya otomatis terfasah gitu, enggak ya? Nah itu perlu matan Ustaz nih, kita lupa lagi nih kacau. Nggak Oke, yang apa-apa, nanti keempat. kita lihat. Yang penting Ah, mengumpulkan dua saudari nggak boleh kan, kecuali yang udah lalu bisa saja nggak dosa atau nggak haram. Apakah harus dicela sesudah turun ayat ini itu PR kan? oke. Oke. Lanjut. Ar-Rabi' Rawa Al-Bukhari wa Muslimun telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim an Abi Hurairah dari yang diambil dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu meridai oleh Allah daripadanya meridai oleh Allah daripada Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda ya Rasulullah la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha tidak boleh digabungkan bainal mar'ati di antara perempuan wa ammatiha dan juga bibi perempuannya istri wala bainal mar'ati wa khalatiha dan juga tidak boleh menggabungkan di antara istri perempuan wa khalatiha dan bibi perempuannya istri dari pihak ibu yang amah dari pihak bapak. Oke. Nah itu Ustaz. Kan terbukti Ustaz kan, kitab matan itu lebih susah kan? Karena Iya. banyak kaitnya. Berarti kita kalau ngajarin matan takrib ini minimal harus kata majuri Ustaz. Kalau enggak keder. Minimal minimal Fathul Qaribnya maling minimal. Nah itu. Tapi Fathul Qarib juga masih perlu syarah lagi kan? Makanya. Akhirnya nggak kelar-kelar ngaji ya. Eh, Nggak berani Kenapa ngajar enggak kita. kita pakai Fathul Qarib aja langsung? Iya, mestinya Fathul Qarib juga ada kajian tersendiri Ustaz. Ini karena kan untuk membahas dalil. Kadang dalam Fathul Qarib ada nggak ada dalilnya. Nggak lengkap. Kan? Qaul. Jadi saling melengkapi. Di sini kan banyak dalilnya nih. Jadi di sini beliau lebih mengkhususkan kepada dalil. Setiap ucapan matan ada dalilnya. Itu tujuannya sebenarnya, ya. Memang penjelasannya tetap pakai Fathul Qarib. Karena ada kait, ada muhtarazat kan kalau macam. Hmm. Nah, itu Ustaz. Jadi kita baca sepintas nggak apa-apa. Salah-salah dikit kan. Kita luruskan di Fathul Qaribnya kan gitu Ustaz. Dimulai dari salah dulu kan. Sudah ada sejam belum Ustaz kita ngaji? Ada kayaknya ini. Swipe. Ini dikit lagi 93 Ustaz. ya. Ini beda lagi judulnya nah. Nah ini dikit lagi. Tuhramu. Wa yuhramu minar ridha. Wa yahrumu ya. Dan Ya, haram Romo. dari ridha oleh ma yang haramiyah dari nasab. Nah, ini ya. Yang tadi. Ini sambungan yang tadi Ustaz Sulaiman ya. Ummul Iya. murdiah ini. Ya. Nah, ini baru lengkap. Haram dari ridha oleh ma yang haramiyah dari nasab. Berarti bapak ibu ridha kan. Anak ibu ridha segala macam. Ya. Kalik ya ada kok. Nah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha berkatalah oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Inna radha'ah, sesungguhnya radha'ah menyusui itu tuharramu ya. Tuharimu, Harimu. mengharamkan ianya radha'ah, tuharimu mengharamkan ia akan ma yang haram ianya ma dari wiladah." Ini dalilnya berarti ya. Dalam satu riwayat yang lain diisi Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi binti Hamzah. Nabi bersabda pada anak perempuan Hamzah, la tahilluli, tidak halal ianya anak Hamzah bagi saya. Kata Nabi, tidak halal ianya anak Hamzah bagi saya. Kenapa?
Yahrumu minar radha'ah, haram dari radha' ma yang haram ya dari nasab. Iya, dianya anak perempuan Hamzah, itu anak saudaraku. Dianya anak perempuan Hamzah, itu anak saudaraku dari Ridha. Artinya ibu Ridha Nabi sama ibu Ridha paman beliau Hamzah sama, pernah menyusui ke wanita yang sama. Mungkin maksudnya Fatimah binti Asad, Ustaz ya. Kan Abu Talib ya, apa namanya? Abu Talib. Abu Talib punya istri, bukan. Kalau Abu Talib kan paman Nabi ya, Hamzah juga paman Nabi. Jadi ibu susu Nabi banyak yang sering kita dengar memang Halimatus Sa'diyah sama Suwaibah Aslamiyah ya. Ada lain lagi ini kayaknya. Atau bisa saja juga Sayyidina Hamzah ini bintu Hamzah. Atau bisa saja Hamzah ini beliau juga menyusui ke Halimatus Sa'diyah. Atau kita cari siapa ibu susu beliau. Ini kan jadi PR kita nih. Yang kesimpulannya karena Nabi dan Sayyidatina Hamzah tadi punya ibu susu yang sama, hingga anak Sayyidina Hamzah pun haram dinikahi oleh Nabi kan. Padahal ponakan, bukan ponakan, sepupu nih kan. Anak paman kan sepupu ya. Boleh ya dasarnya ya. Boleh. Oh nggak boleh kan? Kacau nih, bingung kita nih. Paman. Boleh tunggu. Anak Sepupu. paman, sepupu boleh. Sepupu boleh tunggu. Kenapa ini jadi nggak boleh? Itu ponakan, Minar Ustaz, radha'ah. ponakan kan? Bintu akhi ya, ini ponakan. Tapi kenapa maksudnya dari rodoah, itu yang saya pertanyakan. Jadi double gitu Sannya. Jadi sebab keharamannya itu kan yang ingin dipertegas karena rodoah. Tapi di satu sisi bintu Hamzah juga harusnya kan sepupu anak paman kan. Tapi ini bintu akhi loh tunggu. Itu kalau ditinjau melalui nasab, tapi kalau radha itu ponakan Ustaz, binti Hamzah juga. Begini Ustaz. Halo Ustaz. Nabi punya paman Hamzah, ya kan? Punya paman. Hamzah kemudian punya anak paman tanpa melihat radha dulu. Anak paman kan boleh kan? Iya, boleh. Anak paman ponakan sederajat dengan kita kan, sepupu kan? Sepupu, bukan ponakan, boleh. Sepupu. Boleh. Kenapa kalau udah ridha jadi nggak boleh ya kan? Apa mungkin bintu Hamzah ini pernah menyusui dengan yang ibu susu menyusui ini Rasulullah Hamzah yang atau sama? bintu Hamzah ini? Halo Ustaz. Ya. Gimana? Kalau ditinjau dari nasab memang itu sepupu, tapi kalau radha'ah itu keponakan. Kalau keponakan yahrumu minan nasbi ma yahrumu yahrumu minar ridha'i ma yahrumu minan nasbi. Kalau keponakan, kalau secara nasab kan nggak boleh juga. Ya, mestinya secara ridha juga nggak haram. Kan dikias. Haram dengan sebab nasab, dengan sebab ridha, apa yang haram dengan sebab nasab. Kalau dengan sebab nasab aja nggak haram. Bukan begini, kalau ditinjau dari segi ridha, dia keponakan, bukan sepupu lagi. Kalau keponakan secara nasab kan haram. Sama sepupu sama Ustaz. Sepupu kan satu nenek, keponakan mana? Bukan satu nenek. Ini kacau. Anak saudara. Anak saudara itu kan ponakan, bukan sepupu. Kalau sepupu kan satu nenek kan? Enggak, sepupu anak keponakan juga sepupu bahasa Indonesianya. Kalau saya memahaminya, kalau keponakan itu anak abang atau anak adik kan? Saya sepakat sama Ustaz Sulaiman. Tapi kalau sepupu satu nenek, anak adik sama anak adik atau anak abang sama anak abang itu sepupu kan? Anak abang sama anak abang, bukan abang sama anak abang. Anak saya dengan anak adik saya itu sepupu. Sepupu. Anak misalnya kita kan punya anak abang atau benar Ustaz. Ini saya jadi keder ini, aduh. Keponakan nama sepupu, keponakan anak paman kita. Iya. Bukan. Anak adik kita keponakan, ya kan? Anak abang kita keponakan. Anak paman kita sepupu. Ya, kebenaran. Itu baru benar kan? Ya, oke. Syaralat. Nabi punya paman Hamzah. Anak paman Nabi namanya sepupu Nabi, benar nggak?
Betul. Kan boleh nikah semestinya kan? Nah Anak itu. sepupu. Kalau Benar. Anak paman dengan sepupu boleh. Tapi karena Hamzah boleh. dan Nabi menyusui kepada ibu yang sama, berarti Nabi dan Hamzah di satu sisi jadi saudara ya? Ya, jadi Saudara. saudara Nah, Hamzah. kemudian punya anak saudara susu nggak boleh. Ya, baru masuk. Benar nggak? Ya, Benar. header saya Ustaz. Nah, itu. Tengku, Benar, Ustaz hiya Fikri. bintu akhi gimana Tengku? Bintu akhi nggak boleh. Bintu kan nggak akhi boleh. itulah ponakan kita, nggak boleh kan? Enggak, di sini kan yahrumu minar ridha'i ma yahrumu minan nasabi. Hiya ini kan ke bintu Hamzah bukan? Bintu Hamzah itu, yang tadinya Hamzah itu paman saya di satu sisi, sekarang dianya anak perempuan Hamzah itu menjadi anak saudara saya, yaitu anak Hamzah dari susu. Minar ridha'a. Oke. Karena ibu Ini Hamzah dan ibu susu saya sama. Anak Hamzah berarti anak saudara saya, sesusu, walaupun Hamzah juga paman saya. Ya kan? Oke. Nah, ini baru menguatkan Ustadz Sulaiman nih ya. Benar, Berarti benar. bintu akhnya minar ridha'a ya Ustadz Sulaiman ya. Ya. Iya. Tapi min haitsu nasab tetap Paman. sepupu. Sepupu. Nah, Ya. Memang harus diulang-ulang terus Ustaz. Jarang kita baca keder nih. Ya belum boleh jadi mufti soalnya masih keder-keder hukum sesat orang ya. ini muttafaq alaih Tengku ya. Enggak tahu nih ada khilaf apa enggak. Itu enggak Ada. tadi yang Kalau beriwayat. kita baca kitab-kitab sekarang enggak boleh kias-kias Ustaz. Ini tapi ada hadisnya kan? Enggak, maksudnya ini tadi Bukhari Muslim ya, muttafaq alaih. Iya. Muttafaq alaih. Di atas tadi. Oh iya, Ibnu Abbas lagi. Jadi titik dulu Ustaz. Wallahu a'lam bishawab marji wal ma'ad. Insyaallah. Nah, itu dia Ustaz. Gimana cara stopnya?